就保不了你一世安宁。 Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Tonghua dari Renegade Immortal. Dan untuk di part sebelumnya kalian sudahlah tahu ya, karena nyambung dengan spoilernya sendiri, yang dimana kita telah melihat Wang Lin berjuang mati-matian agarlah Li Muan benar-benar bangkit kembali. Tetapi dia menjadi begitu bimbang karena melihat Zhou juga haruslah meninggal dunia. Dan pada akhirnya Li Muan mencoba untuklah menolak, serta untuk utusan surga akhirnya datang untuklah mengambil jiwa dari Li Muan. Sedangkan untuk Wang Lin sudah pasti tidak akanlah membiarkannya. Dan episode kali ini Wang Lin akanlah berjuang mati-matian dalam mempertahankan jiwa Li Muan. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Kedatangan dari utusan surga langsung disambut oleh Wang Lin dengan cara mengeluarkan bendera larangan serta beberapa roh naganya. Begitu juga dengan tubuh dewa kunonya langsung mengerahkan tinju, membuat telapak tangan dari utusan surga terpental. Namun ini masihlah belum cukup, justru membuat sang utusan surga langsunglah mengeluarkan dua telapak tangan. Sehingga tubuh dewa kunonya kembali untuklah meninju, sedangkan untuk avatarnya mengeluarkan kekuatan domainnya. Setelah melakukan bentrokan kekuatan, utusan surga ini mempertanyakan kepada Wang Lin, apakah dia ini benar-benar berani untuklah menjadi musuh surga. Lalu dia mengeluarkan kekuatan reinkarnasi yang membuat Wang Lin langsunglah menyadari kalau serangan ini begitu sangatlah berbahaya. Benang merah yang keluar dalam jumlah yang begitu banyak membuat Wang Lin menyadari kalau dia haruslah menghindari seluruh benang merah ini. Alhasil, Wang Lin memutuskan untuklah bergabung menjadi satu. Tidak sampai di situ, Wang Lin benar-benar dibuat begitu kesal oleh utusan surga. Karena dia ini hanyalah fokus untuk misinya, yaitu mengambil jiwa Li Muan. Wang Lin langsunglah berteriak kalau lawannya ini adalah dia. Mendengar itu, utusan surga langsung memberikan perlawanan. Wang Lin terhantam ke tanah dan tubuhnya pun langsunglah terikat dengan benang merah. Meskipun dirinya tertekan, Wang Lin tidak akanlah menyerah. Dirinya juga berkata, meskipun dia adalah utusan surga, tetapi dia yakin kalau sosoknya bisa untuklah meninggal. Lalu Wang Lin kembali untuklah bangkit berdiri dan mengeluarkan kekuatan domainnya yang mengeluarkan sosok yang begitu sangatlah besar serta menarik tangan dari utusan surga. Karena selama ini Wang Lin penasaran siapa sosok dari utusan surga ini, dan Wang Lin akhirnya berhasil untuklah menarik identitas dari sang utusan surga. Wang Lin yang melihat sosoknya menjadi begitu sangatlah terkejut. Ternyata untuk utusan surga ini sama saja seperti dewa kuno. Dia memiliki tanda bintang yang berada di dahinya. Namun pertarungan mereka belumlah selesai. Untuk sosok besar dari Wang Lin melakukan tinju dengan utusan surga. Sedangkan untuk Wang Lin sendiri, dia akhirnya mendapati jawaban. Meskipun dia dikatakan sebagai utusan surga, tetapi dia juga berasal dari dewa kuno yang sama seperti dirinya. Berarti dia bisa untuklah mengalahkannya. Lalu Wang Lin kembali mengerahkan tinjunya, membuat sang utusan surga ini langsunglah terpental. Di sini, sang utusan surga akhirnya mengakui Wang Lin kalau dia ini bukanlah berasal dari dewa kuno, tetapi mengapa dia memiliki kekuatan seperti ini dan bisa untuklah menekan dirinya. Lagi-lagi Wang Lin diperingatkan kalau dia telah melanggar hukum surgawi. Tetapi Wang Lin sama sekali tidaklah peduli. Dia kembali membalasnya, selama dia berada di sini, tidak ada satupun orang yang bisa untuklah mengambil jiwa dari Li Muan. Lantas ya, sang utusan surga telah menganggap kalau Wang Lin sebagai musuh dari surga, maka dia juga haruslah dikalahkan atau disingkirkan.
dan pertarungan yang begitu serius tidak bisa untuklah dihindari. Lalu Wang Lin kembali untuklah menyerap kekuatan domain dan kehidupannya, membuat dirinya kembali mendapati kekuatan penuh. Lagi-lagi dia mengerahkan tinjunya. Begitu juga dengan sang utusan surga yang membuat bentrokan kekuatan kembali terjadi. Tetapi kali ini Wang Lin benar-benar mendominasi. Tinjunya membuat mereka berdua sampai masuk ruang angkasa. Lantas hal ini membuat sang utusan surga sungguh tidaklah terima. Dia juga kembali mengerahkan tinjunya, membuat mereka berdua saling melakukan adu tinju. Setiap terjadinya adu tinju, pasti akanlah mengeluarkan celah spesial. Dan ketika Wang Lin mendapati tinju sampai terpental ke tempatnya Zhou, kondisinya membuat Zhou yang sudah dikendalikan oleh Li Muan padahal sebentar lagi selesai ya, tetapi dia menjadi begitu khawatir kepada Wang Lin karena dia sudah mengetahui kebangkitan dia ini telah melawan hukum surgawi guys. Sedangkan untuk Wang Lin kembali memberikan perlindungan yang begitu kuat kepadanya, serta dirinya kembali menerjang untuklah melanjutkan pertarungan. Li Muan sungguhlah tidak tega melihat kekasihnya bertarung sendirian. Alhasil, dia pun memutuskan untuklah keluar dari tubuhnya Zhou. Lebih tepatnya menggagalkan kebangkitannya guys. Alasan dia melakukan ini ada dua ya. Faktor pertama, dia tidaklah tega kepada Zhou. Karena ini sama saja seperti merenggut nyawa seseorang. Yang kedua, dia juga tidaklah tega. Demi dirinya, Wang Lin haruslah berhadapan dengan orang-orang yang begitu sangatlah kuat. Dan dia akhirnya menerima takdirnya ini haruslah meninggal dunia dan mengalami siklus reinkarnasi. Sebelum dirinya benar-benar pergi dari sini, dia hanya berharap kepada Zhou yang sudah dia anggap sebagai anaknya untuklah bisa tumbuh menjadi lebih baik lagi. Dan lindungilah Wang Lin dari mara bahaya. Serta dia meminta maaf kepada Wang Lin kalau dirinya haruslah memutuskan seperti ini. Sedangkan untuk Wang Lin yang masih bertarung mati-matian hanya untuklah mengulur waktu agar Li Muan benar-benar bangkit kembali. Tetapi dirinya dibuat begitu kecewa besar. Ya sebetulnya kecewa ya, karena untuk Li Muan telah memutuskan untuklah menerima takdirnya. Melihat kesempatan tersebut, sang utusan surga kembali mengeluarkan kekuatan siklus reinkarnasi dan benang merah langsunglah mengarah ke arah Li Muan. Begitu juga dengan Wang Lin tidak akanlah membiarkannya. Dia langsunglah mengeluarkan kekuatan pertahanan serta meminta kepada Li Muan untuklah kembali ke dalam tubuhnya Zhou dan selesaikanlah kebangkitannya. Sayangnya ya, keputusan dari Li Muan sudah sangatlah bulat guys. Di akhir-akhir, Li Muan hanya berpesan kepada Wang Lin, jika dia memiliki kesempatan untuk di kehidupan selanjutnya, dia inginlah sekali kembali berada di sampingnya Wang Lin. Mendengar ini ya, membuat hati dari Wang Lin begitu sangatlah sakit. Dan dia menjadi begitu lengah, membuat dirinya hampir saja terhantam serangan yang begitu telak. Sedangkan untuk Li Muan, dia keluar dari lingkaran formasi milik dari Wang Lin. Melihat itu, Wang Lin langsunglah berteriak kepada Wan janganlah lakukan ini. Gara-gara jiwa Li Muan keluar dari formasi, membuat sang utusan surga mendapati kesempatan. Dia kembali mengeluarkan telapak tangan untuklah mengambil jiwa Li Muan. Sontak ya, Wang Lin juga tidak akanlah membiarkannya. Dia kembali untuklah menahan guys. Tidak sampai di situ, Wang Lin akhirnya memasuki mode serius, membuat sang utusan surga kembali terpental dan kekuatan domain kehidupan dan kematiannya kembali digunakan, membuat seluruh wilayah yang berada di sekitarnya langsunglah berubah menjadi hitam dan putih. Serangan barusan inilah membuat sang utusan surga geleng-geleng kepala. Dia sungguhlah penasaran siapa sosok dari Wang Lin ini. Padahal ya, dia ini bukanlah keturunan dari dewa kuno,
tetapi berhasil untuklah melukai dirinya untuk kedua kalinya. Wang Lin yang sedanglah berpacu waktu, dia mengeluarkan seluruh kekuatan penuhnya dari gulungan surga, kekuatan retribusi ilahinya, semuanya dikerahkan. Dan ini berhasil untuklah menekan utusan surga guys. Dan inilah serangan terakhir dari Wang Lin. Rohnya yang begitu besar sedanglah memegang pedang surgawi. Dan tebasan pun langsunglah dikerahkan, yang membuat sang utusan surga langsunglah terpental. Entah terluka atau tidak, namun ini membuat Wang Lin mendapati waktu menghampiri Limuan. Dan kata-kata terakhir dari Limuan terdengar sampai hatinya Wang Lin. Dia mengucapkan terima kasih atas segalanya. Ucapannya membuat Wang Lin langsunglah mengeluarkan air mata. Sementara itu, untuk sang utusan surga kembali bangkit dan menerjang ke arahnya. Karena tidak ada waktu yang begitu banyak, Wang Lin langsunglah mengeluarkan mutiara surgawinya. Dengan begini, seluruh pecahan jiwa dari Limuan berhasil untuklah diambil. Ia bisa dikatakan jiwa dari Limuan masihlah berada di tangannya Wang Lin. Setidaknya jangan sampai berada di tangannya sang utusan surga guys. Dan yang ternyata untuk utusan surga ini, dia sudah tidak bisa untuk kembali bertarung. Dia memutuskan untuklah pergi dari sana, sembari memberikan peringatan kepada Wang Lin kalau dia akanlah kembali lagi. Setelah dari pertarungan yang begitu melelahkan, Wang Lin bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, apakah cara dia ini sudah begitu benar atau sama sekali tidak? Apakah semua ini memang sudahlah ditakdirkan? Jika iya, berarti takdir ini sukalah mempermainkan dirinya. Dan Wang Lin langsunglah tertawa terbahak-bahak. Ini namanya tertawa kekecewaan. Dari gagalnya bangkit Limuan, membuat Wang Lin benar-benar kembali ke setelan pabrik. Dia menjadi begitu sangatlah dingin, serta di pikirannya ini selalu mempertanyakan apa itu mati, apa itu kehidupan. Selagi dia memikirkan itu, lagi-lagi kata takdir terlintas di pikirannya, membuat dia kembali tertawa terbahak-bahak guys. Dia mengatakan hal yang sama, memang semua ini sudahlah ditakdirkan. Namun ya, lama-kelamaan, Wang Lin akhirnya mengerti tentang dunia ini guys. Dia bisalah melihat makhluk yang hidup, maka itu dikatakan hidup. Tetapi jika mereka mati, maka dikatakan sebagai mati. Dan dia menyadari hidup bukanlah benar-benar hidup, mati bukanlah benar-benar mati. Wah, dalam banget ya. Dari pemahaman tersebutlah, Wang Lin akhirnya tidak menyesali kehidupan ini. Dia justru berterima kasih kepada Limuan, kepada si Tunan, kepada ayah dan ibunya, serta orang-orang yang telah dia temui yang terus-terusan mendukung dirinya. Namun tetap saja, hati kecil dari Wang Lin sedanglah berduka. Dia telah mengalami kehilangan yang begitu sangatlah banyak. Dia juga kembali rindu kepada orang tuanya, serta dengan Limuan. Dengan pemahaman yang telah dia dapati, akhirnya Wang Lin memutuskan untuklah mengeluarkan kedua jiwa orang tuanya dan membiarkan mereka berdua untuk memasuki siklus reinkarnasi. Pada intinya mengikuti hukum surgawi ya. Dari sinilah Wang Lin belajar untuklah merelakan yang seharusnya tidaklah dia miliki. Selagi melepaskan kedua jiwa orang tuanya, Wang Lin mengenang seluruh ingatannya. Waduh, lagi-lagi bikin nangis ya. Setelah dirinya berhasil merelakan ini semua, membuat kekuatan domain, kehidupan dan kematian miliknya naik tingkatan. Lalu rencana selanjutnya, Wang Lin akanlah menghidupkan kembali Limuan. Karena untuk jiwa dari Limuan sungguh berbeda dengan jiwa kedua orang tuanya guys. Dan dia tetaplah berjanji kepada Limuan kalau dia akanlah berhasil untuk membangkitkannya. Sedangkan untuk kondisi dari Zoru sudahlah kembali normal.
dan dia dibiarkan untuklah menempuh hidupnya sendiri. Serta dia meminta kepada Limuan untuklah tunggu dirinya. Mau itu 10 tahun sampai 1000 tahun, dia akanlah tetap berjuang untuk membangkitkannya. Dan selanjutnya, Wang Lin langsung menggunakan array transfer. Ayo, kira-kira mau kemana dia guys? Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Minggu depannya. Jika ada spoilernya, ya sudah pasti hari Senin. Tetapi ini Mimin kembali meminta maaf, karena komputer Mimin masihlah belum benar-benar sempurna atau benar-benar bulat. Kemungkinan ya, untuk beberapa hari ke depan, masihlah beberapa tonghua yang akanlah Mimin upload. Tetapi ya, yang penting-penting saja gitu. Jika memang sudahlah bulat, maka akanlah Mimin garap semua tonghua. Anjay, udah kayak robot. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 复仇动机，这19年来，回去。